Pernahkah kamu menyadari perut terasa makin buncit dan keras, padahal porsi makan kamu tidak bertambah dari biasanya sama sekali? Ternyata ini bukan sekedar tanda penuaan wanita biasa aja. Ini bisa jadi sinyal awal bahaya yang sangat tersembunyi. Rahim kamu mungkin sedang menumbuhkan benjolan daging yang asing. Benjolan ini sering kita kenal dengan sebutan miom, atau bisa juga berupa kantong cairan yang disebut kista. Di video ini, kamu akan tahu rahasia medis penting. Kita akan bongkar cara tepat mencegah masalah rahim ini. Memasuki usia 35 hingga 55 tahun, ini adalah masa transisi yang sangat rawan bagi wanita. Tubuh wanita mengalami perubahan besar dari dalam secara diam-diam. Menurut pakar kesehatan, resiko munculnya miom meningkat sangat tajam. Hampir 70% wanita beresiko mengalami masalah ini. Kebanyakan dari kita hanya fokus pada kelancaran siklus haid, padahal darah haid yang keluar tidak menjamin masa subur. Siklus haid bisa tetap datang tanpa ada pelepasan telur. Saat sel telur tidak dilepaskan, keseimbangan hormon hancur berantakan. Hormon estrogen menjadi terlalu dominan di dalam aliran darah. Sementara hormon progesteron pelindung rahim turun dengan sangat drastis. Kondisi inilah yang memicu tumbuhnya daging membesar di rahim. Kamu tidak boleh membiarkan ketidakseimbangan hormon ini berlanjut terus. Mari kita bahas hal pertama yang merusak hormon kamu. Awasi gula darah dan bahaya insulin tinggi. Banyak wanita mengira masalah rahim hanya urusan keturunan semata, padahal gaya hidup sehari-hari memegang peran paling besar. Mari kita bahas hal yang paling sering kita lakukan, yaitu kebiasaan makan nasi putih dalam porsi yang besar. Orang Indonesia merasa belum makan jika belum menyantap nasi. Belum lagi tambahan lauk pauk yang digoreng tepung crispy. Di sore hari, kita sering jajan es teh manis, atau membeli roti dan kue manis untuk teman bersantai. Semua makanan ini sangat tinggi kandungan gula dan karbohidrat. Saat makanan ini masuk ke dalam lambung dan usus, tubuh akan merubahnya menjadi gula darah dalam waktu singkat. Gula darah yang naik tajam adalah sebuah peringatan bahaya. Pankreas kamu akan merespon dengan menyemprotkan hormon bernama insulin. Insulin bertugas membawa gula darah masuk ke dalam sel. Namun, karena jumlah gulanya terlalu banyak dan datang terus, insulin harus diproduksi tanpa henti setiap jam setiap hari. Kondisi ini membuat sel tubuh menjadi kebal terhadap insulin. Dokter menyebut kondisi ini sebagai resistensi insulin yang kronis. Kadar insulin yang terus tinggi ini membawa bencana besar. Insulin yang berlebih mengalir sampai ke indung telur kamu. Indung telur menjadi sangat tertekan oleh tingginya kadar insulin. Proses pematangan sel telur menjadi terhenti di tengah jalan. Sel telur gagal matang dan gagal untuk dilepaskan keluar. Inilah yang disebut kegagalan masa subur pada tubuh wanita. Saat sel telur gagal lepas, hormon menjadi sangat kacau. Tubuh tidak bisa memproduksi hormon progesteron yang sangat penting. Progesteron adalah hormon penyeimbang yang menjaga ketebalan dinding rahim. Tanpa progesteron, hormon estrogen menjadi sangat kuat dan mendominasi. Estrogen yang mendominasi akan memicu sel rahim membelah cepat. Pembelahan sel yang tidak terkendali ini membentuk benjolan daging. Benjolan inilah yang dokter vonis sebagai miom di rahim. Kamu mungkin mulai merasakan perut sering terasa sangat penuh. Mudah lelah meskipun sudah tidur dengan waktu yang cukup. Haid menjadi sangat deras dan keluar menggumpal sangat banyak. Kadang muncul flek darah di luar jadwal haid rutinmu. Lingkar perut bertambah buncit walau berat badan tidak naik. Ini bukan sekadar tanda penuaan usia kepala 4 biasa. Ini adalah jeritan tubuh yang kewalahan memproses asupan gula. Kamu harus segera membatasi asupan karbohidrat olahan setiap hari. Langkah selanjutnya ternyata berhubungan erat dengan kebiasaan di toilet. Usus kotor adalah pemicu tumbuhnya kista. Kesehatan rahim ternyata sangat bergantung pada kondisi usus kamu. Di dalam usus kita terdapat bakteri khusus yang hebat. Sekumpulan bakteri ini bertugas mengatur sisa hormon estrogen kamu. Bakteri baik ini akan membuang estrogen sisa melalui kotoran. Namun gaya hidup modern sering merusak bakteri baik ini. Terlalu sering makan gorengan atau makanan olahan dari pabrik. Jarang makan sayur dan buah yang kaya serat alami. Semua ini membuat dinding usus menjadi lemah dan bocor. Racun dari sisa pencernaan akan masuk kembali ke darah. Peradangan kronis mulai terjadi secara diam-diam di tubuh. Kamu mungkin tidak merasa sakit atau demam sama sekali. Tapi tubuh terus bekerja keras melawan peradangan tersembunyi ini. Akibatnya, bakteri baik di usus gagal membuang estrogen sisa. Hormon estrogen kotor ini masuk kembali ke sirkulasi darah.
Tumpukan estrogen inilah yang merangsang pertumbuhan kista indung telur. Kista adalah kantong berisi cairan yang menempel di indung telur. Kista ini bisa membesar dan menekan organ tubuh lainnya. Kamu mungkin sering merasa begah atau sembelit berhari-hari. Asam lambung sering naik tajam tanpa alasan yang jelas. Nyeri di salah satu sisi perut bagian bawah secara tiba-tiba. Ini adalah alarm keras bahwa usus kamu sedang menderita. Jangan sepelekan masalah pencernaan sekecil apapun setiap harinya. Usus yang sehat adalah kunci utama keseimbangan hormon wanita. Jika usus kotor, rahim akan menanggung beban yang terberat. Mulailah mengunyah makanan dengan pelan dan sangat lembut. Perbanyak asupan serat alami untuk menyapu bersih dinding ususmu. Mari kita lihat faktor lain yang tidak kalah mengejutkan. Racun tersembunyi di meja rias kamar kamu. Hati atau liver adalah pabrik pembersih utama dalam tubuh. Liver bertugas mengikat hormon estrogen yang sudah tidak terpakai. Liver membutuhkan protein khusus untuk mengikat hormon sisa ini. Jika liver sehat, estrogen berlebih akan aman terbuang keluar. Sayangnya, liver wanita modern sering bekerja terlalu keras. Kita tanpa sadar terus memasukkan racun kimia setiap hari. Racun ini bahkan ada di meja rias kamar kita. Banyak kosmetik murah mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya. Bahan pengawet seperti paraben bisa meniru bentuk hormon estrogen. Tubuh kita tertipu dan mengiranya sebagai hormon estrogen asli. Ini disebut sebagai estrogen palsu yang datang dari luar. Estrogen palsu ini sangat kuat dan sulit untuk dihancurkan. Mereka masuk melalui pori-pori kulit dari lotion tubuh atau dari krim wajah yang kamu pakai setiap malam. Belum lagi dari sisa pestisida sayuran yang kurang bersih. Semua estrogen palsu ini menyerang fungsi liver tanpa ampun. Liver menjadi lelah dan gagal memproduksi protein pengikat hormon. Estrogen liar bebas berkeliaran dan memicu benjolan di rahim. Payudara kamu mungkin terasa lebih sensitif dan mudah nyeri, terutama saat masa-masa menjelang jadwal menstruasi bulanan tiba. Wajah tiba-tiba sering terasa panas atau disebut hot flash. Ini adalah tanda liver kamu butuh bantuan segera. Mulailah lebih teliti membaca label produk perawatan kulit harianmu. Pilih produk berbahan alami yang aman untuk pemakaian panjang. Kurangi paparan bahan kimia sintetis dari sabun mandi kamu. Kamu harus menjaga liver agar rahim tetap bersih sehat. Ada satu lagi organ pengendali yang letaknya di atas. Stres batin dan sinyal kacau dari otak. Otak adalah komandan tertinggi bagi seluruh sistem hormon tubuh. Ada jalur komunikasi langsung dari otak menuju indung telur. Jalur ini sangat sensitif terhadap perubahan emosi dan waktu. Saat kamu sering bergadang menonton drama hingga larut malam, atau terus-menerus memikirkan masalah keuangan tanpa henti, otak akan memproduksi hormon stres dalam jumlah sangat besar. Hormon stres ini akan mengacaukan sinyal menuju indung telur. Indung telur menjadi bingung dan gagal melepaskan sel telur. Siklus haid mungkin tetap datang, tapi sel telur kosong. Ini adalah akar masalah terbentuknya miom yang makin membesar. Kamu sering merasa suasana hati berubah sangat drastis. Kadang mudah marah hanya karena masalah yang sangat sepele. Sulit tidur nyenyak meski tubuh terasa sangat lelah sekali. Gampang merasa cemas dan gelisah tanpa sebab yang pasti. Ini adalah tanda zat kimia otak sedang tidak seimbang. Otak butuh kepastian waktu tidur dan bangun yang sama. Otak juga sangat membutuhkan cahaya matahari pagi secara langsung. Cahaya pagi membantu mengatur ulang jam biologis tubuh kita. Cukup berjemur santai selama 15 menit setiap pagi. Ini akan memperbaiki komunikasi antara otak dan rahim kamu. Jauhkan layar ponsel dari tempat tidur saat malam hari. Matikan lampu kamar agar hormon tidur bisa keluar maksimal. Tidur yang dalam akan meriset ulang seluruh sistem hormonmu. Setelah otak tenang, kita perlu memberi nutrisi yang tepat. Lemak baik sebagai pelindung dinding rahim. Banyak wanita paruh baya sangat takut pada kata lemak. Kita sering menghindari lemak karena takut angka kolesterol naik. Padahal tubuh sangat membutuhkan lemak untuk membuat hormon pelindung. Hormon pelindung rahim kita bernama hormon progesteron yang hebat. Progesteron hanya bisa dibuat jika tubuh memiliki cukup kolesterol. Tentu saja yang kita butuhkan adalah kolesterol yang sehat. Jika kamu sama sekali tidak makan lemak sehat harian, tubuh akan kekurangan bahan baku untuk membuat hormon progesteron. Estrogen akan berkuasa sendirian tanpa ada rem yang mengendalikan. Dinding rahim akan terus menebal tanpa batas yang jelas.
Inilah awal mula terbentuknya daging tumbuh bernama myom tadi. Kamu butuh nutrisi spesifik seperti magnesium, seng, dan vitamin. Semua ini bisa didapat dengan mudah dari makanan utuh. Alpukat utuh adalah salah satu sumber lemak yang sempurna. Kuning telur juga sangat baik jika direbus dengan benar. Kacang-kacangan murni memberikan mineral penting untuk indung telur. Jangan langsung terburu-buru membeli suplemen mahal di apotek. Makanan asli jauh lebih mudah dikenali oleh sel tubuh. Perbaiki pola makan dengan menambahkan porsi lemak yang sehat. Rahim kamu sangat membutuhkan perlindungan dari dalam piring makanmu. Jangan musuhi lemak, tapi pilihlah lemak yang membawa manfaat. Sekarang mari kita bahas satu hal penting dan berbahaya. Ada rahasia dapur yang sangat mengancam kesehatan rahim kamu. Kita sering memanaskan soto atau sup di dalam plastik, atau minum dari botol plastik yang ditinggal di mobil. Suhu panas akan melelehkan partikel mikroplastik di dalam makanan. Partikel tak kasat mata ini sangat berbahaya bagi hormon wanita. Plastik mengandung zat kimia pelentur yang mengacaukan sistem endokrin. Saat zat ini masuk ke usus dan aliran darah, indung telur akan menangkapnya sebagai sinyal hormon yang salah. Benjolan kista bisa tumbuh subur hanya karena kebiasaan sepele ini. Mulailah beralih menggunakan wadah kaca atau baja tahan karat. Jangan pernah memanaskan makanan memakai wadah berbahan dasar plastik. Bawa botol minum kaca saat bepergian keluar rumah. Simpan sisa makanan memakai piring keramik yang ditutup rapat. Perubahan kecil di dapur bisa menyelamatkan rahim dari operasi. Kebiasaan harian ini sangat mudah untuk kamu mulai ubah. Langkah nyata menyelamatkan rahim kamu. Sekarang kamu sudah tahu apa saja akar masalah utamanya. Kamu tidak perlu panik atau merasa sangat ketakutan berlebihan. Ada langkah nyata yang bisa langsung kamu terapkan besok. Langkah ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan biaya mahal. Langkah pertama, mulailah mengatur jendela makan dengan sangat disiplin. Jangan terus-menerus mengunyah camilan manis sepanjang hari penuh. Beri jeda istirahat bagi usus dan hormon insulin kamu. Kamu bisa mulai puasa ringan selama 12 jam. Misalnya berhenti makan jam 8 malam secara rutin teratur. Lalu baru sarapan lagi pada jam 8 pagi harinya. Ini memberi waktu bagi liver untuk bersih-bersih racun. Insulin akan turun dan memberi kesempatan sel telur latang. Langkah kedua, perbanyak makan sayuran golongan silang setiap hari. Pilih sayuran seperti brokoli, kubis, pokcoy, atau sawi hijau. Sayuran jenis ini mengandung zat pembersih khusus untuk liver. Mereka akan mengikat hormon estrogen sisa dengan sangat kuat, lalu membuangnya jauh-jauh dari tubuh lewat saluran kotoran. Usahakan porsi sayuran segar ini memenuhi separuh piring makanmu. Kukus sebentar saja, agar nutrisi pentingnya tidak rusak kepanasan. Langkah ketiga, kelola stres batin dengan bergerak santai sore. Kamu tidak perlu olahraga berat yang menyiksa sendi tubuh. Cukup jalan kaki santai di taman selama setengah jam. Hirup udara segar dalam-dalam dan lupakan masalah pekerjaan. Gerakan ringan ini memicu hormon bahagia di dalam otak. Otak yang tenang akan mengirim sinyal sehat ke rahim. Keseimbangan hormon akan kembali pulih secara alami dan perlahan. Menjaga kesehatan rahim butuh kesabaran dan perubahan gaya hidup. Jangan tunggu sampai myom membesar dan rahim harus diangkat. Mulailah sayangi tubuhmu dari apa yang masuk ke mulut. Jika kamu merasa video ini bermanfaat untuk kesehatan rahimmu, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info penting. Bagikan juga video ini ke semua teman wanitamu sekarang. Di video berikutnya, kita akan bahas ciri haid berbahaya. Sampai jumpa dan tetap sehat bersama channel kesayangan kita.